Bali asli. Misalnya kayak di Albang yang Minang kan lagi ada Ya. Ya paling apa? kakak sama juga kayak bahasa Indonesia. Nah, itu buah. Dua. Ya. Memang ada tantang di dalam pernikahan. Pertama-tama sekali, ya merobohkan di dalam antara sama sama Oh, tidak dibolehkan. kayak sesama suku nikah gitu. Tidak boleh nikah sesama suku. Ada. Kalau secara ya secara apanya ada. Kalau orang itu jiwanya bagus, ya kita pilih yang bagus. Artinya apa kita pilih yang bagus? Ya, karena kalau dia ingin meminang ataupun kita meminang, ya dia meminang. Ada ya sini Pinang itu aja. Kayak mahar-maharnya gitu pak, ada nggak? Itu di waktu antaran baru. Kalau di waktu peminangan tidak ada. Di waktu antaran itu adalah pakaian Antarannya emas, ataupun berupa uang, pakai sirih pinang juga. berarti kayak intinya itu di Pinang sama Sirih. Ya, Ada maksud nggak pak? memang biasa. Pinang dengan sirih itu kan ibarat manusia bertanya berapa utangku. Oh, gitu. Itulah. Untuk meninggal. Iya. Kalau untuk meninggal itu memang diwajibkan. Menikah hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari. Oh gitu. Itu diwajibkan. Kalau saya dengar kan kak kayak ada 1000 hari, ada juga nggak pak? Ada. Ada. Cuma itu tengok apa? Tengok keadaannya. Balik lagi sama tentang keluarganya. Apa sobat tengok keadaan. Kalau ada rezeki kita bakal lebih ya, cuma menikah hari menuju hari 40, 100 itu diwajibkan. Itu memang wajib. Karena 100 hari itu hari yang terakhir. Itu emang wajib banget. Nah, Iya. Pak, 2000. Ada orang tua bapak
semuanya juga ada apapun Pak. Budayaan pokoknya nama budaya lagi saya mendengar semua pakai dulu dia. Memang setahu kami kan dari adat kami lah, memang sake itu dulu ke belakang yang hidup dalam hutan. Jadi sama dengan kalau dari sejarah kami sampai sekarang pun masih ada baju kan itu terbuat dari kulit kayu, dan bantal kain pun kadang kan terbuat dari lumut yang tumbuh di kayu yang udah mati dalam hutan itulah. Makanan kain pun kalau ladang cuma ubi menggalo itulah, kalau bahasa kami mengalo, ubi hitam, ubi racun ke bahasa manusia. Itulah makan kami. Ya kalau di seharian ya namanya dulu kebatin itu istilahnya itu apa yang dijumpa lah dalam hutan yang bisa makan. Segalanya bisa istilah dimakan asalkan bisa hidup itulah. Jadi dia kalau sake dulu memang begitu adanya lah. Baik pun bikin rumah pun dari kulit kayu, lantai pun dari kulit kayu, atap ya atap daun lah. Kalau zaman sekarang ya lah pakai seng kayak gini. Kalau dulu mana ada itu, daun kayu itu lah jadi atap. Kalau kesenian istilah itu kalau sekarang nih itu kan bikin obat orang nih. Itu kalau bahasa kami bidiki namanya itu bisa sejenis kesenian dan bisa untuk menjadi obat, karena itu memang untuk mengobat orang. Tapi pakai tarian ya, maka kayak seni lah istilahnya. Pakai tarian dia selang, pakai rentakan, pakai gendang, terbuat dari kulit kambing. Itulah. Oh, kalau tari untuk seni budaya nikah atau acara pesta lah, itu tari olang-olang. Tari olang, tari tujuh. Kalau tari tujuh itu bukan seperti yang dibuat live kan. Memang tradisi Sake. Sebanyak 7 orang. Tidak biasa-biasa aja, cuman dari istilah bahasa ya kan. Kalau sama juga seperti sekarang ini istilahnya, kalau menyapa orang tua atau sebaya itu kan ada perbedaan istilahnya. Kalau ini seperti abang ini istilahnya, karena dia kan abang sama aku, jadi bahasa abang itu kalau kami itu karena dia paling tua itu pakai bahasa onji. Nak mana onji, mau kemana abang, itulah. Tapi kalau sebaya ya, karena sebaya itu bisa jadi kalau bahasa apa sekarang, bahasa apa kawan istilah sahabat lah kalau bahasa kami, sebaya. Ya kalau seperti sekarang inilah cewek kan, kalau dulu tidak Tino itulah. Nak mana Tino ya, mau kemana. Sekali, cuman istilahnya bagi orang yang apa lah, kalau dulu misalnya memang ada salah satu istilah bukan mitos tapi kenyataan, seperti Sultan Betuah nih tak bisa menjumpa orang, karena ujung lidah ada hitam, apa diucapkan dia akan terjadi. Itu nggak bisa ada, dan tidak bisa ngomong, oh matilah kau, tak bisa. kalau misalnya mau mati langsung terjadi. Ya. Begitu juga dengan di Jaya sana, daerah Penaso, itu kan darah putih beliau. Darah putih, darah beliau putih.
Itu pun orang tak sanggup menanam beliau. Lipat 3 lagi beliau pas meninggal. Dilipat 3 baru lah. Iya beliau. Karena mana sanggup orang sekarang menggali kuburan sepanjang itu orang 7 kali ini dada ada. Lebar dada 7 kali ini. Itu besar ya Pak? Nah, itu lagi penaso tuh. Kalau di Batu Metuah orang ini suku Batu Metuah nih. Nah, itu kebesarannya Pantai Merbau tuh. Berdarah tuh. Kayu. Pantai Merbau. Tanah putih sana. Kalau bilang kami tanah putih, kalau kami dusun namanya itu. Nah, itu darah putih, kayu. Nah, buaya putih, situ lah menunggu situ. Kalau bahasa kami di sini, dia kan ada sake bonai, ada sana, ada putih sana. Kalau kami ini sake daek, sake daratan. Oh, pakai daek. Banyak ya semuanya. Suku setahu aku lah bonai. Ada sebagian yang mau mengaku itu ada enggak, kubu ya enggak. Ada sebagian non kubu mengaku sake juga. Kalau kami sake darat. Sebelumnya selamat pagi Pak. Saya Putri Rahayu dari perwakilan kelompok kami. Di sini kami ada tugas P5 mengenai kearifan lokal yaitu budaya Melayu Riau. Jadi di sini sebelumnya saya izin untuk mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik. Bahwa nama saya Akmal, guru SD 4 Pinggir, guru kelas 3, di mana ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, ini pepatah Melayu, di sana langit dijunjung. Artinya di mana keberadaan kita, bahwa adat istiadat dan tata krama di sana yang kita ikuti. Kemudian dalam hal penyampaikan bagaimana tatanan Melayu itu sendiri, sebenarnya masing-masing daerah tuh agak ada mirip-mirip dan ada perbedaan tapi tidak begitu menjolok. Karena sejarah Melayu di sini asal mulanya namanya Melayunesia. Nah, di mana Melayu ini hampir ada seperti di Indonesia sendiri, Melayu Riau, Melayu Delhi, kemudian Melayu Singapura, Melayu Malaysia, di mana semua itu ada tata krama, adat istiadat, sopan santun, dan pengelolaan sesuatu yang diberikan untuk menjalankan bagaimana norma-norma berada di suatu daerah. Kemudian ada dalam tatanan berpakaian, di mana contohnya berpakaian pengantin atau berpakaian pertemuan untuk acara-acara Melayu, bahwa di pakaian itu ada masing-masing pemahaman artinya. Contohnya yang laki-laki itu memakai tanjak, di mana tanjak ini suatu kehormatan diberikan orang yang telah memegang suatu jabatan dan telah disegani di daerah tersebut. Kemudian kalau bajunya baju kurung, baju kurung disempangi oleh selempang, yaitu dari bahan ya kalau sekarang bahan songket dan lain sebagainya. Kalau dulunya itu bahan apa Pak? Kalau dulunya bahan apa Pak? Bahannya kalau dahulu tuh boleh katakan apa namanya tuh pakaian ada yang dari tenun. Di tenun asli ya Pak? Tenun asli, di mana sampai sekarang masih ada seperti tenun, contohnya di Siak. Jadi kain untuk dipakai oleh pengantin itu kain yang hasil tenun, yaitu namanya tenun Siak. Berhubung yang lain seperti ada bentuk rumah, bentuk bangunan. Di Melayu Riau itu bangunannya dinamakan juga bangunan panggung, di mana bangunan panggung ini bangun itu agak ditinggikan dari tanah dan punya tiang,
Dan maksud dan tujuan bangunan itu buat ya untuk memberi perlindungan kalau dahulunya dari binatang buas. Kemudian jika ada banjir, dia tidak akan cepat dikenai banjir masuk ke rumah. Setelah itu, bagi kelompok pemuda-pemudi yang namanya waktu itu jorgan itu mungkin, di mana jorgan ini tempat kegiatan pemuda-pemudi. Jika ada acara contoh pesta perkawinan, dibuatlah acara-acara itu di bawah rumah yang tinggi tadi ditinggikan itu. Kemudian ada seni juga, bahwa seni dalam Melayu ini seperti yang tampil tempat kita lihat, bahwa sewaktu acara perkawinan tadi itu dibuatlah cendera bertata krama dengan cara berbalas pantun. Nah, jadi seni pantun berbalas pantun ini dari Melayu juga agak kental. Bahkan dalam acara tersebut tidak lupa juga dengan ada dibuatnya nasi beras kunyit. Nah, jadi sewaktu mempelai laki-laki datang, sebelum masuk ke rumah mereka ditebalkan dulu dengan beras yang berkunyit tadi. Kemudian disambut pula dengan acara seni yaitu silat. Nah, ada namanya silat, di mana ini dapat diapakan diiringi oleh gong, kompang, dan juga rebana dan lain sebagainya. Kemudian apa? Mitos. Mitos seperti kita kenal di daerah Riau ini adanya seperti Hang Tuah, ada satu kerajaan Tuah itu sendiri. Kemudian ada di daerah perairan Riau ini namanya ikan terubu. Nah, ikan terubu ini itu dalam legendanya dia suatu kerajaan di mana kerajaan ikan ini memberikan untuk kemakmuran bagi masyarakat di mana dia berada, sehingga tidak selalunya ada. Waktu masyarakat itu harus diberikan untuk meningkat ekonomi dan gizi untuk yang dimakan atau dipakankan. Nah, sehingga ikan tadi berdatangan ke tempat ya di mana nelayan itu menangkap ikan. Atau dia bahasanya turun dari hulu ke hilir. Jadi nelayan menangkap ikan itu sewaktu dia turun tadi. Dan suatu saat musim pula dia akan naik kembali sehingga ikan itu tidak ada di tempat biasanya. Nah, kemudian bahwa itulah mitos salah satunya. Di yang lain banyak juga. Kemudian tradisi-tradisi seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa apabila acara pernikahan, kemudian ada tradisi pula di suatu daerah itu membuat pencemaran nama baik daerah itu, maka dibuatlah suatu hukuman, dinamanya kan pengasingan, atau dia dikeluarkan dari kelompok-kelompok dalam kelompok mereka waktu itu. Kemudian cara berkomunikasi. Nah, seperti tadi juga dijelaskan bahwa cara berkomunikasi ini antara yang tua ke muda, yang menyapa dulu yang muda. Antara kecil dengan yang muda, yang kecil menyapa yang muda. Dan sapaan ini kalau dulu sesuai dengan jabatan, kalau dalam keluarga ada panggilannya Pak Ngah itu untuk yang tengah, Pak Bungsu untuk yang kecil sekali, dan Pak Tuo atau Mak Tuo untuk yang besar atau yang tua. Nah, kemudian ada lagi yang lain sapaannya itu contohnya Beta untuk menyampaikan kita, kemudian Cik Puan untuk panggilan apa, kemudian Pak Cik untuk panggilan laki-laki, Cik Puan untuk perempuan, Pak Cik untuk panggilan laki-laki. Bapak suku Melayu itu kan ada terbagi lagi, Pak. Ya. Ada Melayu apa aja, Pak? Nah, kalau saya, ibu saya itu berjabatan dia Melayu Pasai. Melayu Pasai ya, Melayu Pak? Pasai. Kalau bapak saya Domo. Melayu Domo, marganya Domo. Artinya Melayu Pasai ini sejarah juga berhubungan dengan Melayu yang datang dari Aceh. Pedagang dulu datang ke Riau ini dari Samudra Pasai. Ya, itu dia sejarahnya. Makanya ada kelompok persukuan juga
Ya, kalau kelompok persukuan ini hampir sama dengan Sumatera Barat. Jadi kalau Melayunya, kami Melayu Pasai namanya, bahwa persukuan ini dulu dia datangnya ada bagian sejarah juga dari Kerajaan Samudra Pasai, Aceh. Demikian. Demikian wawancara. Makasih ya Pak udah mau diwawancara. Makasih Ya. juga maaf menyita waktunya Ya, Pak. terima kasih sama. Kalau ada yang lebih itu bukan dari saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Pak. Pagi, Maria.